Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang luar biasa, tetap semangat. Jadi, perkenalkan nama saya Safira Fatunisa dari kelas 11 IMA. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Pelangi yang Dirindukan. Buku ini tuh ditulis oleh penulis yang bernama Rizka Wati Harpin dan buku ini tuh diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo dan berjumlah sebanyak 200 halaman. Jadi buku ini tuh berisikan tentang makna kehidupan yang mengajarkan kita tentang rasa syukur, kesabaran, dan juga hubungan kita antara sang pencipta kita. Dan juga di dalam buku ini tuh juga ada menyinggung budaya gengsi yang sering menghambat perkembangan diri seseorang. Nah, kemudian kita bisa lihat judulnya tuh Pelangi. Pelangi itu diartikan, dimaknai di buku ini tuh sebagai buah kesabaran setelah melewati berbagai banyak rintangan atau ujian. Nah, di dalam buku ini tuh dibagi menjadi beberapa bab. Bab itu yang tiap babnya itu berbeda-beda temanya. Nah, saya akan memaparkan salah satu bab yang berjudul Peta Impian. Nah, jadi di dalam bab ini tuh dijelaskan tentang impian. Impian itu merupakan sesuatu yang membuat kita untuk melangkah ke depan. Tapi untuk menggapai impian itu dibutuhkan yang namanya strategi dan juga peta. Dan juga dalam menggapai impian itu kita akan menjumpai banyak rintangan. Nah, di dalam buku ini tuh jelaskan bahwa rintangan tersebut tuh bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai cara agar kita lebih fokus, lebih sabar, dan juga lebih serius dalam menggapai impian kita. Karena impian itu gak semudah membalikkan telapak tangan. Menggapai impian itu bagai mencari jarum dalam jerami yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang gigih, walaupun ya orang-orang yang gigih untuk bangkit walaupun sudah jatuh berkali-kali. Nah, contohnya nih dulu kan pas SD pasti kita punya segudang banyak sekali cita-cita yang pengen kita raih. Kemudian cita-cita tersebut tuh pasti tinggi banget, bahkan ada yang pengen jadi menteri, presiden. Tapi kalau ditanya sekarang, pasti jawabannya nggak mungkin lah tercapai. Nah, hal-hal tersebut tuh yang seharusnya memotivasi kita untuk bisa maju ke depan. Apalagi di usia yang sekarang ini, di usia yang sudah matang, kita perlu yang namanya peta hidup. Mungkin dulu tuh kita menganggap peta hidup ini sepele. Kita bisa lihat orang-orang yang sukses sekarang. Jadi jangan lihat mereka yang sekarang, tapi lihat gimana perjuangan mereka, rintangan mereka, kegagalan mereka yang mereka lewati. Karena orang-orang yang gagal justru orang-orang yang pernah gagal itu justru orang-orang yang semakin dekat dengan tujuan atau impian hidupnya. Apalagi ya? Nah, dan juga di dalam buku ini dijelaskan bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Jadi kita tuh nggak boleh pesimis, karena potensi itu harus diasah, bukan hanya didiamkan. Dan juga potensi itu yang akan membawa kita untuk menuju kesuksesan. Karena sukses itu jangan kita biarkan hanya menjadi kata yang ada di dalam pikiran kita, melainkan kita harus wujudkan dengan aksi kita. Asah potensi kita atau rekam prestasi kita, agar kita nantinya bisa jadi orang yang menginspirasi bagi generasi selanjutnya. Lewati banyak rintangan, badai, karena hal-hal tersebut itu justru merupakan hal-hal yang membuat kita makin dekat dengan kesuksesan. Nah, kalau selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan buku ini. Kalau kelebihannya itu dari gaya bahasanya tuh berbeda dari gaya bahasa buku lain, karena di dalam buku itu lebih banyak menggunakan gaya bahasa yang puitis gitu, dan juga banyak sekali kata-kata motivasi. Tapi kalau untuk kekurangannya sendiri, kita bisa lihat nih covernya tuh kayak modelnya tuh biasa aja, sederhana, udah ketinggalan zaman. Dan juga dari halaman pertama sampai halaman akhir itu
kayak kayak gambar-gambar dalam bukunya tuh sama gitu. Jadi tuh kita bacanya tuh jadi monoton jadi lebih cepat bosan gitu. Kalau kekurangannya, saya rasa itu aja yang bisa saya resensikan tentang buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, luar biasa, tetap semangat.